Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Muhammad Tatar Fadilah dari Teknologi Informasi di kelas C. Dan saya akan menjelaskan beberapa bagian-bagian dari komputer. Yang pertama yaitu input. Input atau lebih lengkapnya input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar ke mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Contohnya yaitu keyboard, mouse, dan scanner. Dan yang kedua yaitu output. Output device merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Contohnya printer, monitor, dan headset atau headphone. Dan yang ketiga adalah kabel konektor. Jenis kabel konektor yang dimiliki oleh power supply masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk konektor kabel terdiri dari 24 pin ATX, konektor 20 pin ATX, konektor Molex, konektor floppy, dan konektor SATA. Fungsi dari konektor 24 pin ATX dengan 20 pin ATX memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai konektor untuk menghubungkan antara power supply dengan motherboard yang berguna untuk menghantarkan daya listrik dari power supply yang akan secara langsung ditujukan ke motherboard hingga mencapai ke setiap komponen-komponen yang terdapat pada motherboard tersebut. Hanya saja untuk konektor 20 pin ATX hanya memiliki 20 pin dan biasanya digunakan pada komputer keluaran lama. Konektor SATA dan konektor Molex merupakan dua buah konektor dengan fungsi yang sama, yaitu berfungsi sebagai konektor atau penghubung antara power supply dengan DVD atau CD-ROM dan hard disk untuk memberikan daya listrik yang sangat dibutuhkan oleh kedua hardware tersebut sehingga dapat menyala dan bekerja dengan baik. Untuk perbedaan antara konektor SATA dengan konektor Molex adalah hanya dari versinya saja. Kalau konektor Molex digunakan pada komputer keluaran lama, sedangkan untuk konektor SATA digunakan dan dibutuhkan oleh komputer keluaran terbaru saat ini. Yang keempat yaitu RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat komputer. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Jenis-jenis RAM ada 7, yaitu Dynamic RAM atau DRAM, SDRAM, DDR-RAM, RDRAM, SRAM, EDORAM, dan terakhir NVRAM. Yang pertama yaitu Dynamic RAM, DRAM. Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM ini adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Kekurangan dari DRAM yaitu karena kapasitornya selalu bocor, informasi yang tersimpan akhirnya hilang, kecuali kapasitor itu direfresh secara berkala. Yang kedua yaitu SDRAM. SDRAM merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Namun jenis-jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kelebihan dari SDRAM yaitu memiliki kecepatan tertinggi berkisar antara 100 MHz sampai 133 MHz, dan kekurangan dari SDRAM yaitu sudah tidak dipakai lagi oleh platform komputer. Terakhir digunakan pada Pentium 4 versi generasi pertama. Yang ketiga yaitu DDR-RAM. DDR-RAM atau Double Random Access Memory merupakan jenis-jenis RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Kelebihan dari DDR-RAM yaitu jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop atau komputer guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya.
Yang keempat yaitu RDRAM. RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan SDRAM. Merupakan sebuah teknologi chip dinamis besutan Rambus Inch. Ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Kelebihan dari RDRAM yaitu mempunyai kecepatan sampai 1 GHz dan kekurangannya yaitu memiliki harga yang mahal sehingga sudah tidak digunakan lagi, serta performansnya sudah didapat samai oleh DDR atau DDR2 atau selanjutnya. Yang kelima yaitu SRAM. SRAM atau static RAM adalah jenis memori yang tidak perlu penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Kelebihan dari SRAM yaitu tidak memerlukan refresh terhadap isinya dalam waktu yang cepat. Sementara kekurangannya yaitu harganya mahal dan mengkonsumsi tenaga listrik yang lebih besar. Yang keenam yaitu EDORAM. EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory merupakan jenis-jenis RAM yang digunakan pada perangkat dengan OS Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Yang ketujuh yaitu NVRAM. NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embed misalnya router. Pada umumnya NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil. Untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang, maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Kelebihan dari NVRAM ini yaitu NVRAM tidak memiliki bagian yang bergerak dan lebih cepat daripada memori yang mudah menguap untuk membaca dan menulis. Dan kekurangan dari NVRAM yaitu NVRAM yang membutuhkan baterai yang pada akhirnya harus diganti baterainya. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah adapter card. Adapter card merupakan kartu tambahan untuk sebuah motherboard yang berguna meningkatkan fungsionalitas dan kemampuan dari sebuah komputer dengan menambahkan controller untuk perangkat tertentu. Kartu adapter digunakan untuk memperluas dan menyesuaikan kemampuan komputer. Dan berikut ini merupakan jenis-jenis dari adapter card. Yang pertama yaitu Network Interface Card atau NIC, berfungsi untuk menyambungkan komputer ke jaringan menggunakan kabel jaringan. Yang kedua yaitu Wireless NIC, menyambungkan komputer ke jaringan dengan menggunakan frekuensi radio. Yang ketiga yaitu Sound Adapter, berfungsi menyediakan kemampuan audio. Yang keempat, Video Adapter, berfungsi untuk menyediakan kemampuan grafis untuk mengirim sinyal video ke komputer sehingga sinyal bisa direkam ke hard drive komputer dengan perangkat lunak video capture. Yang kelima, TV Tuner, menyediakan kemampuan untuk menonton dan merekam sinyal TV pada PC dengan menghubungkan sumber TV seperti TV kabel, satelit atau antena ke kartu tuner terpasang. Yang keenam yaitu modem adaptor, berfungsi untuk menyambungkan komputer ke internet menggunakan saluran telepon. Yang ketujuh, sistem komputer kecil interface atau SCSI adaptor, berfungsi untuk menyambungkan perangkat SCSI seperti hard drive atau tape drive ke komputer. Yang ke-8 yaitu Redundant Array of Independent Disk atau RAID adaptor, berfungsi untuk menyambungkan beberapa hard drive ke komputer untuk memberikan redundansi dan untuk meningkatkan kinerja. Yang ke-9 yaitu Universal Bus Port atau USB serial, untuk menyambungkan komputer dengan alat tambahan. Yang ke-10 Parallel Port, menyambungkan komputer dengan alat tambahan. Dan yang terakhir Serial Port, menyambungkan komputer dengan alat tambahan seperti printer dan scanner. Selanjutnya yaitu yang keenam, perbedaan utama antara CPU dan GPU. Pertama yaitu CPU memiliki sejumlah kecil core yang sebagian besar diprogram pada frekuensi clock masing-masing sekitar 2-3 GHz. Pada saat yang sama,
terdapat ribuan core pada satu chip GPU dan frekuensi clock sekitar 1 GHz. Yang kedua yaitu unit memproses pusat dapat menangani berbagai operasi seperti menghitung, menonton film, membuat presentasi, dan lain-lain. Unit pemrosesan grafis terutama digunakan untuk membuat video atau memainkan game grafis berkualitas tinggi. Yang ketiga yaitu karena jumlah inti yang sedikit, CPU tidak mendukung operasi data paralel. Meskipun dalam kasus GPU ada banyak core yang mendukung operasi data paralel. Dan yang terakhir yaitu kecepatan pemrosesan CPU rendah dibandingkan dengan GPU memberikan kecepatan pemrosesan yang relatif tinggi. Dan untuk poin terakhir ketujuh yaitu data storage. Storage sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Berbagai data digital dalam bentuk dokumen, foto, video, audio, dan lain-lain. Jenis data storage yang biasa kita gunakan yaitu hard disk, SSD, CD atau DVD, dan disket. Hard disk merupakan media penyimpanan yang digunakan dalam perangkat komputer dalam menyimpan data. Hard disk juga berfungsi untuk media penyimpanan data dalam operating system dan data yang bersifat permanen. Kelebihan dari hard disk yaitu kapasitas besar, relatif tahan lama, dan storage yang cukup aman. Kekurangannya yaitu rawan terjadi bad sector, bentuk fisik yang relatif besar dan berat, dan mudah rusak jika terkena benturan fisik. Kemudian ada SSD. SSD atau Solid State Drive adalah perangkat penyimpan data yang tersusun dari berbagai rangkaian sirkuit terintegrasi. SSD merupakan media penyimpanan generasi baru yang menggunakan memori flash. Dalam hal kecepatan menyimpan, membaca, dan mengolah data, SSD jauh lebih cepat dibandingkan HDD atau hard disk. Kelebihan dari SSD yaitu kinerja lebih cepat dibanding HDD. Yang kedua, hampir tidak mengeluarkan suara dan lebih tahan terhadap guncangan. Kekurangan SSD yaitu kapasitas penyimpanan lebih kecil dari HDD dan harga lebih mahal. Selanjutnya yaitu CD. CD adalah singkatan dari compact disk. Alat ini merupakan sebuah disk yang digunakan untuk menyimpan data secara digital dengan menggunakan sistem optikal. Pada umumnya, CD ditemukan dengan ukuran sekitar 120 mm. Kelebihan dari CD adalah tidak akan crash dan dia juga memberikan akses yang mudah untuk file yang Anda inginkan dan juga dapat digunakan untuk menyimpan file suara dengan kualitas yang sangat baik. Sedangkan untuk kekurangannya, CD memiliki kekurangan dari segi fisiknya. Fisik dari CD yang mudah tergores membuat produk digital ini menjadi mudah kehilangan data yang disimpannya. Selain itu, produk ini juga sulit untuk dibawa dalam jumlah banyak. Dan yang terakhir yaitu disket. Disket merupakan media penyimpanan yang berbentuk seperti amplop dan dapat menyimpan data antara 700 KB sampai 1,44 MB. Disket populer pada tahun 1990-an, di mana sering digunakan pada komputer generasi kedua dan ketiga. Kelebihan dari disket yaitu dikenal umum sebagai media penyimpanan pada zamannya dan dikenal sebagai media portable yang cukup murah pada zamannya. Kekurangan dari disket yaitu kapasitas kecil dan transfer data lambat dan juga mudah rusak. Dan itu adalah pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.